Baik, baik Ibu Sri. Kita sudah dengarkan pandangan dari Ibu Sri mengenai dua nama yang kemudian hilang dari daftar pencarian orang. Ini pasti juga Mbak Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga dari almarhum Vina juga memiliki hal tersendiri, catatan tersendiri mengenai hal ini. Dan juga termasuk juga dari Mbak Vina atau Mbak Putri ini juga mengatakan bahwa ini termasuk salah satu kejanggalan yang terjadi walaupun sudah tertangkapnya Peggy alias Peron. Mbak Putri silakan. Iya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Mohon maaf terlambat ini baru sampai di Polres Cirebon Kota saya. Jadi memang sangat kaget dan janggal menurut kami ketika Polda Jabar terlalu dini untuk menyampaikan bahwa dua DPO tersebut itu tidak ada atau fiktif. Karena selama ini kami berkeyakinan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu ada nama 3 orang DPO yang dicantumkan di amar putusan. Nah, tentunya di sini kami kan tetap beracun pada putusan. Kalau itu tidak terlaksana, Mbak, berarti siapa yang harus disalahkan dalam penulisan nama tersebut dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kematian Vina dan Eki. Begitu. Apa yang Mbak Putri lihat dari penghapusan dua nama ini sebenarnya? Saya belum bisa berkomentar, Mbak, karena jujur saya dan tim juga belum bertemu dengan pihak Polda, belum menanyakan perihal tersebut lebih detail, hanya saja berkomunikasi hasil dari penyelidikan mereka terhadap 7 orang terpidana dan 1 orang yang baru tertangkap ini mengatakan bahwa itu tidak ada katanya begitu, Mbak. Ya, tentunya kami juga nggak serta-merta menerima ya. Ini harus tetap diselidiki terlebih dahulu begitu, karena saksi pun seperti Linda aja baru akan kami dampingi malam ini begitu. Baik, nah kita juga akan dengarkan Ibu Sugianti selaku pengacara Peggy juga akan memberikan keterangan kepada kita. Ibu Sugianti, apakah kemudian Peggy ini sebenarnya mengenal dua nama tersebut, Andi dan juga Dani yang masuk dalam daftar pencarian orang, Bu Sugianti? Ya, selamat malam. Peggy tidak pernah mengenal orang-orang yang memang dinyatakan dalam lingkaran pembunuhan Vina dan Eki. Termasuk Peggy juga tidak kenal dengan Vina dan maupun Eki, apalagi dengan Dani dan juga Andi seperti itu. Dan saya sebagai kuasa hukum saat konferensi pers itu rilis dengan menyatakan bahwa Peggy adalah satu-satunya DPO, sangat kaget dengan dihilangkannya 2 DPO tanpa alasan yang mendasar atau tidak secara yuridis. Jadi, kami memang benar-benar kaget dengan dihilangkannya 2 DPO tersebut. Baik, Peggy sendiri apakah mengenal dengan para terpidana lainnya, Bu Sugianti? Saat BAP, Peggy menyatakan bahwa dia tidak mengenal dengan para tersangka lainnya. Karena Peggy juga saat terjadi penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2016 setelah terjadinya pembunuhan, hebohnya pembunuhan Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus 2006, Peggy klien saya tidak berada di tempat TKP atau memang Peggy tidak ada di Cirebon. Dia sedang bekerja di Bandung. Baik. Sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan Desember. Jadi saat terjadinya penggeledahan pun Peggy tidak ada di tempat. Bu Sugianti, apa yang bisa membuktikan bahwa pada hari tragedi tersebut terjadi di Agustus 2016, Peggy ini tidak ada di lokasi tempat kejadian tersebut? Banyak saksi-saksi yang bersama Peggy sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung, dan mereka pun tahu saat itu Peggy ada di lokasi tempat kerja dia. Adakah bukti lainnya Ibu selain saksi-saksi? Nanti mungkin akan kami sampaikan di upaya hukum yang akan tim kami lakukan untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Eki dan Vina. Baik, adakah mungkin Ibu bukti seperti foto atau mungkin juga video ataupun juga dokumen-dokumen yang nanti bisa kemudian menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy ini memang tidak ada di tempat tersebut pada saat kejadian?
Mungkin ada catatan penerimaan upah yang diterima oleh Peggy dari majikannya saat itu, yaitu di situ tertera tanggal berapa Peggy menerima upah, dan itu akan menunjukkan bahwa Peggy saat itu masih bekerja sebagai buruh di tempat majikannya tersebut. Baik, baik Ibu. Nah Pak Kudri, ini ada beberapa hal yang kita soroti selain masalah PG, tapi yang pasti satu, ini yang begitu janggal adalah bagaimana pihak kepolisian kemudian menghapuskan 2 nama tersebut dari daftar pencarian orang. Apakah memang hal itu bisa dilakukan? Padahal nama ini sudah masuk amar putusan di pengadilan. Ya, itu pertama-tama kan kita mesti tanya dahulu ya, apa dasarnya dulu kepolisian menetapkan 3 orang, ya kan? Apa dasarnya? Apakah berdasarkan keterangan saksi, atau berdasarkan keterangan apa yang ada di dalam putusan, ya kan? Nah, kalau ada terjadi perbedaan, kalau misalnya keterangan kita nggak tahu dari mana ke pihak kepolisian itu dapat. Nah, sekarang karena saya kan nggak lihat, tadi pengacaranya bilang bahwa di dalam putusan itu ada, saya nggak lihat. Kita anggap asumsinya benar lah ya, bahwa di dalam putusan itu dimuat ya mengenai kesaksian-kesaksian ya, yang menyatakan bahwa ada pelaku yang 2 orang yang buron ini. Nah, kalau memang demikian, mestinya secara hukum lebih kuat pembuktiannya yang ada di putusan dengan ada keterangan yang lain. Karena keputusan pengadilan itu adalah suatu bukti dokumen yang sah yang diungkapkan di sidang pengadilan. Kecuali ada bukti baru yang lain yang bisa membatalkan keterangan yang ada di pengadilan. Kalau betul ada bukti baru yang membantah keterangan yang ada di pengadilan, ini malah bisa menjadi fatal. Bisa-bisa orang yang 8 orang itu dibebasin karena itu putusan nggak benar. Ya kan, karena ada novum bukti baru yang sebenarnya keterangan yang diberikan di pengadilan itu yang dituangkan di dalam putusan pengadilan itu tidak benar. Ya kan, kita ingat bahwa peradilan pidana itu adalah pembuktian material, bukan pembuktian formil. Nah, kalau memang betul terjadi perbedaan, ya misalnya katakan polisi, penyidik ya mendapatkan info itu berbeda dengan putusan ini, yang saya bilang menjadi serius gitu loh. Nah, satu, keduanya ini begini. Nah, yang dijelaskan di dalam konferensi pers itu kita dasarnya apa? Yang dijelaskan oleh pusat penerangan penerangan Polda Jabar, ya kan? Itu apakah berdasarkan keterangan dalam interview atau memang dia di dalam dibuat berita acara, ya dibuat BAP kalau ini gitu loh. Nah, kalau misalnya udah dibuat BAP, berarti si Peggy ini sudah menjadi tersangka, ya kan? Nah, karena orang dibuat berita acara harus ada jelas statusnya apakah dia saksi atau tersangka. Nah, kalau itu dibuat di dalam berita acara pemeriksaan, mestinya betul apa yang disampaikan oleh humas ya, atau penerangannya Polda itu benar dari ini. Tetapi kita lihat bahwa si Peggy di depan itu, sebelum itu dia sudah melihatkan dia kayaknya memberikan gestur bahwa dia nggak ini, dan terakhirnya kalau betul itu bahwa dia menyatakan dia tidak mengakui, artinya kebenaran dia BAP ini. Nah, kebetulan sekarang ada penasihat hukumnya, ada pengacaranya. Nah, apakah pengacaranya itu nggak nanya dengan si Eki, waktu kamu diperiksa pertama, itu kamu memberikan keterangan secara bebas atau tidak? Nah, di dalam beberapa waktu yang lalu di TV One juga, ketika ini saya katakan, andai kata ada buron itu yang tertangkap, sebaiknya langsung didampingi oleh penasihat hukum. Pertama, kenapa? Karena ini ancaman hukumannya ini lebih, tindak pidana yang dilakukan itu ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Menurut KUHP ini wajib, ya kan? Wajib dia didampingi oleh penasihat hukum. Andai kata si orang yang terperiksa tidak mampu membayar untuk jadi penasihat hukum, negara yang akan menyediakan. Nah, kita tanya, pernah nggak hal ini ditanyakan kayak begini? Andai kata, ini kita bicara andai kata, andai kata ini berita acara, Peggy ini sudah sempat diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka dan dia tidak didampingi
oleh penasihat hukum, ini prosedurnya kan tidak sesuai dengan prosedur. Baik. Ini potensial bisa membatalkan penyidikannya. Kalau ini dibawa pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu kan mengenai prosedur-prosedur Baik. di dalam pemeriksaan penyidikan itu sesuai dengan aturan atau tidak. Ya. Kalau misalnya tidak aturan, itu bisa dibatalkan. Baik. Ya, itu yang kita bilang, dia bilang apa SP3 ini kan bukan SP3. Pengadilan akan menyatakan bahwa penyidikan itu tidak sah. Nah, jadi kita nggak tahu, ini kan kebetulan di dalam forum ini ada pengacaranya, Betul, Ibu betul. ini. Kita tanya saja kalau memang ini gitu. Nanti akan Kedua. bisa dijelaskan oleh Nah, Bu Sugianti. kedua ini juga dasarnya, kalau memang ditetapkan dasarnya apa? Baik, nanti mungkin saya tahan dulu Pak Kudri. Setelah Iya. jeda mungkin Pak Kudri bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, termasuk Iya. juga sebenarnya soal prosedur juga. Apakah Iya. prosedur menghilangkan 2 nama tersebut dalam daftar pencalonan juga itu betul begitu? Iya. Nanti kita akan dengarkan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.